Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali calon peserta didik kelas 10 SMK Budi Utomo Gading Mangu tahun ajaran 2020-2021 serta anak-anakku yang saya banggakan, calon peserta didik kelas 10 SMK Budi Utomo Gading Mangu tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'du. Mengawali pertemuan pembelajaran MPLS daring di SMK Budi Utomo tahun ajaran 2020-2021. Perkenankan kita panjatkan puji syukur kepada Allah senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Atas nikmat Allah wajib kita berdoa bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in tabi'um, semua ulama atas jerih payah dalam mengembangkan agama Islam. Kita berdoa bersyukur dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Selanjutnya kepada anak-anakku calon peserta didik kelas 10 SMK Budi Utomo 2020-2021. Perlu anak-anak ketahui dan pahami, di tengah-tengah pandemi penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan MPLS yang sudah kita rencanakan mulai tanggal 13 Juli, tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 melaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Anak-anakku, perlu saya perkenalkan, nama saya Bambang Setio Budi, diberikan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Maka materi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah prakerin, praktek kerja industri atau PSG, pendidikan sistem ganda. Yang kedua adalah kunjungan industri. Yang ketiga adalah BKK, Bursa Kerja Khusus. Untuk materi yang pertama tentang prakerin, praktek kerja industri, yang sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sistem pendidikan di SMK Budi Utomo mempunyai
dua sistem. Jadi pendidikan sistem ganda di SMK Budi Utomo mempunyai dua sistem. Yang pertama adalah belajar langsung di kelas dan di lab atau di bengkel. Belajar yang kedua adalah belajar di dunia usaha, dunia industri. Yang kita sebut siswa yang melaksanakan kegiatan belajar di dunia usaha, dunia industri disebut dengan prakerin, praktek kerja industri. Lanjut saya jelaskan tentang pengertian prakerin. Prakerin, praktek kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya. Anak-anakku perlu sedikit saya jelaskan bahwa kegiatan prakerin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh siswa dan siswi jenjang SMK karena sebagai persyaratan nanti untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi. Saya berikan informasi kegiatan prakerin ini di SMK Budi Utomo tersebar sekitar sebanyak 140 dudi yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita lanjutkan. Untuk tujuan prakerin dapat kita sampaikan di materi ini, yaitu menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dudi. Yang kedua, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan siswi prakerin sesuai bidangnya masing-masing. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Berikutnya, nomor 4, mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah dan membentuk pola pikir yang membangun siswa dan siswi prakerin. Yang kelima, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, anak-anakku, bahwa prakerin ini mempersiapkan siswa dan siswi untuk menambah keterampilan atau kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Adapun yang diharapkan nanti setelahnya lulus, siswa dan siswi SMK Budi Utomo Gading Mangu dapat membuka lapangan usaha sendiri atau berwirausaha karena mempunyai keterampilan atau skill yang pernah didapatkan ketika prakerin. Demikian tujuan prakerin, semoga lancar dan berhasil untuk anak-anakku di SMK Budi Utomo. Kita lanjutkan tahapan prakerin. Bahwa saya sampaikan kegiatan prakerin akan dilaksanakan pada kelas 11, terbagi menjadi
3 gelombang selama setahun. 1 gelombang akan dilaksanakan selama 3 bulan. Maka saya sampaikan tahapan prakerin. Yang pertama adalah persiapan. Wali kelas bersama koordinator prakerin bermusyawarah untuk menentukan penempatan siswanya. Jadi tugasnya wali kelas adalah menempatkan tempat-tempat studi kepada siswa dan siswi yang akan berangkat prakerin. Langkah berikutnya, siswa dan siswi yang akan berangkat prakerin mengikuti kegiatan yang disebut prakerin, yang artinya sebagai tahap pembekalan siswa sebelum pelaksanaan prakerin. Jadi perlu saya jelaskan, prakerin adalah merupakan suatu kegiatan siswa dan siswi akan mengikuti selama 1 hari sebelum pemberangkatan. Tujuannya adalah sebelum pemberangkatan, 1, siswa dan siswi akan kita lihat bagaimana kesiapan sebelum pemberangkatan prakerin. Yang kedua adalah untuk membentuk kedisiplinan, karena kita ketahui di tempat prakerin itu pertama yang diminta oleh Dudi adalah kedisiplinan. Yang ketiga, kita akan menginformasikan tempat studi sebelum pemberangkatan. Yang keempat adalah siswa dan siswi harus paham bahwa kewajibannya adalah menulis buku-buku laporan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Siswa melaksanakan prakerin selama 3 bulan. Kemudian yang terakhir adalah pasca prakerin, yaitu suatu tahap pemberian motivasi dan penguatan karakter sebelum belajar lagi ke sekolah. Artinya anak-anak bahwa pola pikir siswa dan siswi selama 3 bulan itu dibentuk pola pikir orang kerja. Maka ketika prakerin itu selesai, sebelum belajar, maka disiapkan, pola pikirnya dikembalikan, diinformasikan, dibentuk bahwa siswa dan siswi yang sudah melaksanakan kegiatan prakerin harus memahami bahwa besok atau seterusnya kegiatannya adalah belajar sekolah, yaitu menggunakan seragam, masuk pagi atau masuk sore. Di antaranya yang dibentuk bahwa pola pikir anak-anak kembali menjadi pola pikir siswa yang akan belajar di sekolah. Kita lanjutkan untuk struktur kelompok kerja prakerin. Untuk saya, Bapak Bambang sebagai Wakabidang Humas, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan prakerin. Kemudian untuk Ketua Pokja PSG adalah Bapak Muhajirin Hafiludin SPD, dan sebagai Wakil Pokja PSG Bapak Aris Junaidi ST. Kita lanjutkan foto kegiatan PSG untuk jurusan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Ini ada bengkel Malindo, yaitu bengkel mobil yang letaknya ada di Magetan. Kemudian berikutnya ini, di bawah ini adalah juga gambar anak-anak kita yang sedang mengikuti prakerin. Kita lanjutkan
Untuk foto kegiatan prakerin jurusan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Ini pada gambar kita lihat, ini adalah foto yang sedang melaksanakan kegiatan kerja praktek di bengkel-bengkel sepeda motor. Berikutnya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Di antaranya adalah melaksanakan kegiatan praktek kerja di toko jaringan CCTV dan install. Kemudian multimedia. Ini difoto bahwa ini adalah foto di tempat perusahaan advertising, yaitu pembuatan banner dengan perusahaan yang dianggap besar. Kita lanjutkan untuk tata busana. Ini adalah tempat anak-anak jurusan tata busana praktek. Ini di Ras Malang. Untuk berikutnya adalah akuntansi. Di foto ini adalah anak-anak sedang melaksanakan kegiatan prakerin di Samania. Samania itu adalah toko belanja yang tersebar di Jawa Timur. Kita lanjutkan, materi berikutnya adalah kunjungan industri. Kita sampaikan terlebih dahulu, pengertian kunjungan industri merupakan salah satu jenis kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah untuk menambah wawasan siswa dan serta untuk melihat langsung bagaimana suasana dan kondisi industri yang sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Jadi untuk kegiatan kunjungan industri ini kita laksanakan pada kelas 12 awal. Anak-anak akan kita ajak dalam satu hari untuk melihat secara langsung dunia usaha, dunia industri yang sesuai dengan jurusannya atau program keahliannya masing-masing. Kemudian kita sampaikan tentang manfaat kunjungan industri. Yang pertama adalah 1. Menumbuhkan rasa percaya diri dan dorongan semangat dalam melaksanakan proses mengajar PBM di sekolah. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang dunia kerja yang sebenarnya pada lingkungan dunia industri. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang ketenaga kerjaan yang akan bermanfaat pada saat setelah siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Berikutnya saya sampaikan tentang foto kunjungan industri. Selain kunjungan industri, ini adalah juga kunjungan studi lanjut. Anak-anak yang sesuai dengan jurusannya ingin melanjutkan kuliah. Saya sampaikan sebelum ke materi berikutnya bahwa kunjungan industri yang dilaksanakan di SMK Bedu Utomo untuk jurusan tata busana, yaitu pernah melaksanakan kunjungan industri di PT Sritek Solo, di CV Hamzah Badik Jogja. Untuk yang jurusan akuntansi pernah kita melaksanakan kunjungan studi lanjut di UNY, Universitas Negeri Jogja, juga pernah di Kedaulatan Rakyat Jogja. Untuk yang jurusan multimedia pernah dilaksanakan di Jogja TV, pernah melaksanakan di MN
City. Kemudian untuk yang TKJ pernah melaksanakan kunjungan studi lanjut di Akakom dan Amikom di Jogja. Adapun untuk TKRO melaksanakan kegiatan kunjungan industri di New Armada Magelang. Untuk jurusan yang terakhir TBSM sepeda motor yang pernah dilakukan adalah kunjungan industri ke CV Karya Hasil Sentosa Quick Tractor yang ada di Jogja. Saya lanjutkan tentang materi berikutnya adalah BKK, Bursa Kerja Khusus. Akan saya sampaikan pengertiannya. Bursa Kerja Khusus BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Tujuan BKK adalah 1. Memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada di dalam BKK. 2. Sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan dengan pencari kerja, serta untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. Yang nomor 3 adalah sebagai wadah dalam pelatihan tamatan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja. Jadi anak-anak akan saya berikan contoh. Jadi di kelas 12 itu ketika dia masih belajar kelas 12 ada penawaran kerja. Misalnya di UT, United Tractor, itu disampaikan, diumumkan dan sekolah mengikuti seleksi. Bagi yang mampu berhasil maka dapat dicalonkan untuk sebagai calon pekerja. Kemudian ketika lulus kelas 12, anak-anakku bisa nanti melihat informasi tentang perusahaan-perusahaan atau studi yang ditawarkan. Itu diantaranya tujuan BKK di sekolah. Ini saya sampaikan, ini contoh gambar sosialisasi antar kerja antar daerah. Ini adalah contoh foto yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Daerah, dan SMK Bedu Utomo. Pada kegiatan ini menyampaikan, memberikan informasi tentang lowongan-lowongan kerja. Ini yang sebelahnya adalah foto anak-anak mengikuti kegiatan sosialisasi akad. Berikutnya ini adalah foto kegiatan juga job fair yang pernah juga dilakukan di SMK Bedu Utomo, Gading Mangu. Demikian materi dari Humas yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.